Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya. Saya akan menambahkan video kemarin. Saya kemarin sudah menganalisis 10 saham dan ditambah dengan IHSG kemarin ya. Oke, hari ini saya akan melihat lagi pergerakan 8 saham yang apakah sama seperti sebelumnya ya. Jadi saham ini apakah berpengaruh terhadap, apakah IHSG mempengaruhi saham-saham ini? Jadi apakah mereka semua pada menguat ataukah mereka ada juga yang kembali longsor ya? Oke, untuk kalian yang kemarin belum sempat nonton video ini, sinyal buy ini yang saya buat untuk hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ada beberapa saham yang masih istilahnya masih merah ya, atau masih merah atau masih berada di area support, belum naik tinggi. Dan saham Harum juga di sini, saham Harum ternyata kemarin dia jebol area supportnya tapi masih di atas garis MA50 ya. Jadi masih bisa dibilang masih aman. Jadi kalau yang ngambil Harum kemarin setidaknya sekarang belum cut loss ya, belum cut loss. Dan lainnya juga beberapa ada yang naik, tapi yang lainnya juga masih ada beberapa yang retest ya, jadi masih aman untuk diambil. Oke, jadi yang belum nonton video ini bisa ditonton terlebih dahulu ya nanti atau setelah nonton video ini. Oke, lanjut aja. Untuk kalian yang belum subscribe juga bisa saya ingatkan kembali, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, lanjut aja. Yang pertama saham BRPT. Oke, saham BRPT ini ternyata kemarin setelah dia breakout ya, setelah dia breakout dari sini di garis atau di harga 890 ini, ternyata dia kembali reject ya kemarin. Oke, berarti di sini garis MA50 berfungsi menjadi area resisten, di mana di sini cukup kuat ya resisten MA50-nya ini. Di sini dia tertahan dan kemudian mental, di sini juga tertahan dan kembali mental lagi ke bawah, dan di sini juga tertahan ya di candle ini dan kembali turun lagi ke sini, dan closingnya di harga 880 walaupun sebelumnya dia sempat menyentuh ya, dimana harga tertingginya kemarin tanggal 28 itu di harga 905 dan cuman hanya menyentuh aja, bagian ekornya hanya menyentuh di garis MA50 dan kembali turun ke bawah. Oke, jadi untuk saham ini sendiri, untuk BRPT ini kita hanya bisa memantau dulu ya pergerakannya seperti apa. Padahal kemarin IHSG menguat tapi dia malah minus 2,22%, dan dari RSI juga dia sudah kembali mental ya dari area 50 dan akan membentuk pola golden cross, dimana dia akan memotong garis kuningnya ini. Oke, berarti kita bisa pantau aja apakah dia akan kembali ke sini, dimana ini adalah supportnya, support trend line-nya di sini support, di sini support, dan di sini support. Oke, ini saya tarik aja dulu seperti ini, saya panjangkan. Oke, jadi untuk saham BRPT ini kita bisa tunggu aja di area sini. Di sini misal di harga 830 dan cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini, dan resisten kita bisa di sini di harga 890 dan maksimalnya di MA50-nya. Oke, seperti ini. Ini di harga 905 ya kalau di MA50-nya. Seperti sebelum-sebelumnya di sini MA50 berfungsi menjadi area resisten, di sini juga menjadi area resisten, di sini menjadi resisten, di sini resisten, dan di sini kembali menjadi area resisten untuk MA50-nya. Itu untuk tentunya untuk tektok ya, untuk tektok ya. Ini kalau untuk jangka panjang sendiri saham ini masih belum bisa ya, masih belum bisa karena dia secara tren jangka panjangnya sendiri, tren besarnya sendiri di sini dia masih ada resisten mayor yang cukup kuat ya. Di sini resisten dan resisten. Walaupun di sini sempat dia breakout tapi ternyata kembali masuk lagi dalam sini. Oke, jadi secara trennya sendiri masih, selagi dia belum breakout dari area resisten trendline downtrend ini, berarti dia masih secara garis besar dia masih downtrend ya. Tapi ini sini kita mencari pantulan-pantulan kecil atau sinyal-sinyal kecil ya. Jadi bisa kita tektok aja, kalau udah profit ya udah jual aja. Jadi jangan sampai nunggu nanti. Tapi kalau udah aman ya, kita bisa stabil ketika dia sudah breakout dari area ini, resisten downtrend trendline-nya ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita pantau aja untuk BRPT ini apakah dia kembali ke resisten trendline ini di harga 830, cut loss kita di harga 810, 1 tick atau 2 tick ya. Dan resisten kita adalah di MA50 ya, seperti resisten sebelumnya di harga 905. Oke, seperti itu. Atau kita tunggu aja ketika dia berhasil breakout, misal dia nanti breakout dari MA50-nya di sini dan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini ya. Oke, di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan di sini adalah area supportnya, dan kemudian di sini sempat di breakdown dan di breakout lagi, sempat retest lagi menjadi area support sini, dan di breakdown lagi dan di breakout
dan retest menjadi area support lagi di sini, dan sampai ke area sini dan reject lagi. Oke, jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan untuk ketika kita buy on breakout, ketika dia nanti ternyata kita tunggu di bawah, ternyata dia nggak turun tapi dia nanti breakout, kita bisa ambil ketika di breakout dengan volume yang kuat di harga 910 ya. Untuk BRPT ini 910 itu sudah di atas garis MA 50-nya, dan take profit kita di harga 960 sekitar 5,50%, dan cut loss kita di harga 880 dengan persentasi 2,75%. tentunya itu juga sama ya sama TikTok ya. Jadi dan kalau nanti kita ambil buy on breakout dan ternyata dia closingnya di atas area sini, bertahan di atas sini misal di harga 980, kita bisa hold dulu, tahan dulu, jangan jual, dan kita lihat apakah yang terjadi ketika sampai di sini. Kalau dia sampai ke sini dan bertahan ya, dan bertahan atau bisa bisa breakout juga dari sini dan bertahan, kita bisa hold dulu. Harapan kita dia akan membentuk pola uptrend di mana dia sudah breakout dari area resisten, trendline, dan trend ini. Tapi jangan lupa di sini juga ada area rejection sebelumnya ya. Sini ada resisten juga di sini. Jadi maksimal terdekatnya kalau misal kita beli saham BRPT buy on breakout ya, jadi harga 910 misalnya di atas garis MA 50, untuk maksimal terdekatnya adalah di sini di area rejection sebelumnya. Kalau seumpama dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya di harga 1095, jadi persentasenya 20,35% untuk saham BRPT ini. Tapi kalau saya sendiri di sini bisa dibilang kita harus pantau terus ya saham BRPT. Jadi kalau kita sudah beli, kita kalau nggak bisa ngawasin, kita bisa pasang ini ya automatic order ya di broker kalian masing-masing. Kalau di Mirai Asset tuh ada, di iPod juga ada kalau nggak salah. iPod tuh Robo Trading kalau nggak salah namanya. Di iPod itu ada, terus di Ajaib juga ada ya, tapi kalau di Stockbit kayaknya nggak ada ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian nggak bisa awasi, takutnya nanti di area-area ini kalian nggak bisa dapat profitnya, malah kempes ya seperti itu, karena dia kan resistennya bisa dibilang dekat-dekat ya di sini. Nah, secara trendnya sendiri dia masih downtrend. Oke, coba kita lihat untuk BRPT kemarin. Oke, BRPT kemarin sendiri masih didistribusikan ya di sini, secara domestik masih distribusi dan asing juga distribusi sebanyak 1,6 miliar. Oke, jadi masih rawan ya untuk saham BRPT ini. Coba kita lihat untuk BRPT. Oke, di sini ternyata BRPT itu di tanggal 25 asing jualan juga 4,6 miliar. Dan tanggal 28 juga asing jualan 1,58 miliar. Kemungkinan hari ini nanti dia akan jualan lagi ya, dimana dia di sini kemarin tanggal 24 dia akumulasi lumayan banyak ya, sekitar 15,48 miliar. Dan sekarang kalau dihitung kasarannya dia baru keluar sekitar 6 miliar ya. Oke. Dan di sini juga bisa kita lihat sebelumnya tanggal 23 Maret juga dia akumulasi banyak juga di sini di 4,94 miliar, dan di sini juga 22 Maret dia jualan juga. Walaupun jualan tapi dia cuma sedikit ya, cuma 585 juta untuk transaksinya. Jadi dia sekarang masih pegang banyak ya untuk asing. Jadi ada kemungkinan asing nanti masih guyur ya untuk saham BRPT ini, ataupun paling akumulasi cuma sedikit dan kemudian besok guyuran lagi. Jadi kita tunggu aja. Kemungkinan dia akan sampai ke area sini di harga 830-an ini ya. Oke, kita lihat aja untuk saham BRPT ini sendiri seperti apa. Selanjutnya ada saham LSIP. Oke, LSIP ini sebenarnya kemarin sudah mendekati atau sudah menyentuh area ini ya, area rejection ini di candle yang ini. Di candle ini sudah menyentuh ya. Sudah menyentuh. Kemarin tertingginya di tanggal 25 itu adalah 1485, dan kemarin juga di sini dia ternyata langsung reject ya. Dia opennya di harga 1480 dan tertinggi juga di harga 1480, dan kemudian closingnya di harga 4450. Oke, jadi berarti dia ada kemungkinan dia akan kembali reject ya untuk saham saham LSIP ini. Tapi untuk kalian yang belum punya saham LSIP ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini. Kalau bisa dilihat di sini volume penjualannya juga cukup kuat ya untuk saham LSIP ini. Jadi coba kita lihat untuk Oke, ternyata LSIP kemarin walaupun dia reject ya, tapi asing terus akumulasi ya. Ternyata asing dari tanggal 18 Maret dia akumulasi 9,89 miliar dan lanjut terus akumulasi, dan kemarin juga
tanggal 25 dan tanggal 28 itu akumulasi lumayan banyak ya. Tanggal 25 dia hari Jumat kemarin 29 miliar, dan tanggal 28 dia akumulasi lagi sebanyak 27,32 miliar. Wow. Berarti secara coba kita lihat dari domestiknya, LSIP tanggal 28. Oke, tapi ternyata kalau dari ini sendiri, dari domestik sendiri ternyata diakumulasi juga ya. Di sini ada YU borong sebanyak 161.000 lot ya, sebanyak 23 miliar, asing beli sebanyak 27,3 miliar, dan ZP juga 7 miliar. Oke. Berarti di sini secara tidak langsung LSIP dia kemarin turun, tapi dia diborong ya, diborong banyak dengan dari asing juga terus-menerus ambil saham LSIP ini. Oke, jadi ada dua kemungkinan untuk saham LSIP ini ya. Oke, kemungkinan pertama dia harganya dijatuhkan dulu, turun dulu, tetap diakumulasi ya, turun dulu tetap diakumulasi, dan kemudian nanti ketika di daerah sini dia baru diangkat naik lagi untuk saham LSIP ini. Oke, jadi untuk kalian yang sekarang belum punya LSIP atau ingin punya LSIP, kita tunggu aja dia kembali ke sini. Misal di sini cut lossnya 1 tick aja di bawah area sini. Ini saya hilangkan aja karena udah nanggung. Oke, seperti ini. Kita bisa tunggu aja di sini di harga 1340, di mana itu juga ada area atau ada garis MA50-nya yang akan berfungsi menjadi area supportnya ya. Oke. Dan resisten kita masih sama seperti sebelumnya di harga sini, di harga 1490, sekitar persentase kita 11,19% untuk saham LSIP ini, dan cut loss kita di harga 1305 aja, di persentasinya 2,65%. kalau mau maksimalnya di bawah sini, tapi sudah terlalu lebar ya. Sini juga terlalu lebar, dan sini aja 1 tick aja di bawah sini. Dan kalau dia turun lanjut, kita bisa lihat apa yang terjadi di sini, di bawah sini. Apakah dia mantul di area MA200 nya ini atau di support yang ini, dimana sebelumnya ini adalah area resisten dan support di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham LSIP ini. Kalau masuk sekarang belum kita sarankan. Kalau dari RSI sendiri dia bisa dibilang ini udah menurun ya, udah menurun hampir, atau mau retest lagi ke area 50-nya ya. Oke, kita lihat aja nanti. Dan kalau seumpama dia ternyata nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas sini ya. Kalau dia ternyata naik terus di sini. Dan resisten kita yang pertama yang bisa kita pertimbangkan adalah di harga 1560 ini. Tapi cuma tipis ya, cuma sedikit ya. Oke, misal di sini kita masuk di harga 1500. Dia sudah breakout nanti ya, di harga 1500, dan take profit kita di harga 1560 sekitar 4%, dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dimana itu di harga 1475 sekitar 1,55%. Kalau mau maksimalnya untuk cut lossnya bisa di daerah sini di bawah garis MA50 nya, tapi itu udah lumayan ini ya, lumayan jauh ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau saya sarankan untuk beli di sini, itu tuh resistennya kita juga sudah lumayan dekat ya, dimana cut loss kita juga udah sekitar 10% ya di sini kalau kita beli di harga penutupannya kemarin. Tapi secara asing dan kemarin dari broker summary-nya dari domestik juga sedang diakumulasi, walaupun dia ini sedang turun ya. Oke, kita lihat aja untuk LSIP ini, apakah dia emang akan kembali turun ke bawah sini atau dia kembali breakout. Kalau dia berhasil breakout, kita bisa buy on breakout aja, dengan harapan kita ada resisten juga di sini di harga 1655 ya. Oke, di sini cut loss-nya 1 tick aja di bawah area sini di harga 1470, dengan resisten harapan kita pertama di sini di harga 1560, dan lanjutnya ada di sini di harga 1665. Jadi dengan persentase kita 11,64%, dan selanjutnya juga di sini ada resisten lagi di harga 1790. Oke, seperti itu untuk saham LSIP ini ya. Kita bisa tunggu di sini karena dia sudah benar-benar udah menyentuh area resistennya dan sudah reject ya, dengan bisa dibilang volumenya juga cukup besar, dan di sini juga candle-nya juga cukup merahnya cukup besar, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke bawah sini ke garis MA50-nya ini. Oke, tapi secara broker summary-nya ternyata saham ini sedang diakumulasi, baik asing juga terus-menerus ngambil saham LSIP ini. Jadi ya kita nggak bisa tahu ya secara teknikalnya dia juga udah reject, tapi secara broker summary-nya ternyata dia sedang diakumulasi. Apakah mungkin emang asing akumulasi terus, walaupun dia turun pun dia tetap akan ambil karena dia tujuannya ingin
apa ya istilahnya, ingin menjual saham ini di harga yang tertingginya, mungkin seperti itu. Karena mengingat minyak sawit sekarang lagi bagus ya. Oke. Selanjutnya kita lihat saham UNTR. Oke, UNTR ini sendiri bisa dibilang sudah mendekati area resistennya. Cuman kalau kita masuk sekarang, coba kita lihat risk rewardnya. Mungkin ini saham UNTR ini sebelumnya juga sudah saya analisis ya. UNTR itu tanggal 23. Kita lihat tanggal 23 itu masih di sini ya, berarti ya 23 itu masih di sini, dan lanjut dia naik langsung ngegap seperti ini ya. Langsung ngegap seperti ini, berarti ini bisa kita buat aja area dimana gap ini bisa berfungsi menjadi area supportnya. Coba kita lihat untuk risk rewardnya. Kalau gap ini jadi supportnya, misal di harga 26.600 ya, kita masuk dan cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Jadi bisa dibilang udah deket ya, udah mepet ya dengan cut loss kita. Dan itu juga cut loss kita juga nanggung ya, karena di bawah sini juga sudah deket dengan garis MA50-nya. Jadi ini kita hapus saja. Atau kita pun bisa masuk tetap di situ dengan cut loss kita di bawah garis MA50 aja ya maksimalnya ya. Kalau di gap ini tadi kita mau masuk, jadi pilihannya ini seperti ini. Misal di gap ini masuk ya, kita masuk di harga 26.600 dengan resisten kita di harga 27.675 dengan presentasinya 4,04% dan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA50 nya dan di bawah area ini, dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya, dimana dia breakout di sini resisten ya, di sini dia nge-breakout dan di sini dia kembali retest ke area sini. Jadi ada kemungkinan ini adalah area support yang kuat. Jadi kalau kita cuma cut loss di sini sayang ya, mending maksimalkan aja di bawah sini. Oke, jadi seperti itu. Tapi di sini kalau bisa kita lihat presentasinya antara cut loss dan take profitnya lebih tinggi atau lebih tebal cut lossnya ya. Jadi semoga aja dia nggak turun ke sini, atau setidaknya dia akan bergerak sideways aja di area sini dulu, baru dia breakout ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kan ada gap. Jadi gap itu kalau dia di bawah dia bisa berfungsi menjadi area support. Kalau dia di atas dia bisa berfungsi menjadi area resisten ya untuk gap itu sendiri. Oke, jadi seperti ini ya untuk saham UNTR. Kalau memang kita mau masuk di sini juga masih bisa dibilang masih aman, sebenarnya masih aman, walaupun cut loss kita juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan take profit kita, tapi cut loss kita masih aman ya, setidaknya masih di bawah masih di bawah 10%, dan di sini juga masih ada MA50 yang akan terus menaik seperti ini, karena secara trennya sendiri, secara jangka panjangnya saham ini masih sangat-sangat bagus ya, dimana trennya sendiri masih kuat untuk uptrendnya, dimana di sini saya buatkan support uptrendnya di sini, dimana di sini terbentuk lower yang semakin lama semakin meninggi ya di sini. Dan di sini juga adalah pola reversalnya, dimana dia turun, di sini dia markdownnya, kemudian di sini diakumulasi, dan kemudian di sini sudah mulai ada markupnya ya, walaupun di sini masih bisa bilang markupnya masih landai ya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham UNTR ini apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak ya, area resisten trendline downtrend ini atau enggak. Oke, tapi kalau mau masuk kalian juga bisa masuk ya, bisa masuk di harga closingnya kemarin 26.600 dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah area sini, dan kita lihat apakah di harga ini, di harga 27.750 mampu ditembus atau enggak. Kalau mampu ditembus kita bisa hold dulu, dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 31.250 ya. Oke, seperti itu. Atau ini saya kecilkan dulu, pendekkan dulu di sini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area sini ya, dari area ini, resisten trendline downtrendnya ini, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya. Di sini di harga 31.025 ya. Jadi di mana ini adalah area support sebelumnya untuk saham UNTR ini. Oke, tentunya sendiri kalau kita masuk sekarang, tadi saya ingatkan lagi, saya masuk sekarang kita masih bisa ya dengan tingkat cut loss kita di bawah garis MA50 nya, dimana trennya sendiri saham ini masih sangat-sangat bagus ya untuk saham UNTR ini.
Oke, jadi tapi itu perlu kita ketahui, kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 26.600, persentase cut loss kita sekitar 9,5% ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Asri. Oke, Asri ini sendiri secara trennya masih downtrend ya, masih downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya. Akan tetapi di sini dia sudah breakout ya, sudah bertahan di atas garis MA50-nya, dan sekarang dia juga sudah bertahan di atas garis MA200-nya. Cuman dia juga sekarang sudah mendekati area ini, bisa kita lihat di sini adalah harga 176, itu ada area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi di sini dia sudah mendekati area resistennya. Coba kalau kita lihat di risk rewardnya seperti ini, cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Berarti sekitar untuk wilayah take profit kita adalah 2,92% di harga 176 dengan cut loss kita 7% ya di harga 159. Kalau kita ambil di harga 171, di mana 171 itu adalah harga closing kemarin di saham Asri ini. Jadi bisa kita mau, kalau memang memutuskan masuk masih bisa sebenarnya, dimana dia secara trennya sendiri dia udah membaik, dimana sudah terbentuk pola reversal di sini. Dia sudah breakout dari area resisten trend downtrendnya ini dan sudah di retest juga di sini, dan kemudian kembali naik walaupun dia kembali turun lagi, dan kemudian sudah breakout lagi, dan kabar baiknya sekarang dia sudah berada di atas garis MA50-nya, MA200-nya maksud saya. Kita bisa masuk di sini kalau emang mau masuk, tapi kita harus tahu dengan cut loss kita juga sudah lebih lebar dibandingkan dengan resisten kita ya. Tapi kalau ternyata dia berhasil bertahan atau closingnya di atas harga ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 189, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, resisten, dan di sini juga resisten, dan di sini juga ada area resisten. Cuman kalau untuk saran saya, ya kita kalau buy on breakout, misalnya kita masuk di sini juga di harga 177 misalnya, dan cut loss kita juga bisa kita maksimalkan di sini atau di sini di bawah garis MA50. Tapi ya lumayan tebal ya, karena kalau kita masuk di harga 177 dan buy on breakout ya, kita cut loss kita di sini aja di harga 174, dia persentasenya 1,69%, atau kalau mau maksimalnya di sini di bawah garis MA200, tapi nanggung lagi ya di sini karena ada area support lagi. Karena kalau kita cut loss sini juga, ternyata di sini juga ada area garis MA50-nya. Jadi kalau kita maksimalkan di harga 152 dengan presentasinya 14,12%, dan wilayah take profit kita cuma 6,78%. Berarti kalau bisa dibilang ini banyak kondisi labil ya di saham Asri ini, serba salah kita mau cut lossnya di mana. Kalau cut loss di bawah area supportnya, ternyata di bawahnya ada garis MA200 yang ada kemungkinan dia akan kembali mantul lagi ke atas. Dan kalaupun ternyata dia ngejebol MA200 nya, di sini juga ada area di mana area support sebelumnya dan resisten sebelumnya ya. Oke, dan kalaupun dia ngejebol juga, kita cut loss juga masih nanggung karena di sini ada garis MA50. Bisa aja MA50 menahan pergerakannya seperti ini ya. Ketika dia ngejebol area ini dijebol dan masih tertahan di garis MA50 yang berwarna hijau ini, dan kembali naik lagi ke atas. Oke, jadi kalau amannya cut loss maksimalnya ada di bawah garis MA50-nya ya. Berarti bisa kita masuk di sini di harga 171, kita cut lossnya kita maksimalkan aja di bawah MA50 di sekitar harga 152 ya, dengan presentasi 11,11%, dan take profit kita kalau dia bisa maksimal sampai ke sini ya, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Di sini resisten di sini, dan juga ada area resisten di harga 204. Jadi untuk cut loss maksimalnya di harga 152 sekitar 11,11%, dan take profit terdekatnya dan terdekat yang maksimalnya adalah di harga 204 sekitar 19,30%. Jadi inilah resikonya ya. Jadi kalian bisa istilahnya bisa memberanikan diri untuk masuk, atau kalian memberanikan atau menunggu apa yang terjadi, apakah dia nanti kembali turun ke bawah sini, misal di harga 161 baru kita masuk, atau kita tunggu dia naik lagi ke atas ini, breakout sekalian dengan cut loss tetap sama ya di harga sini, di harga 152 sekitar 14,12% di bawah garis MA50-nya. Jadi terserah kalian pilihannya ya. Itu tadi kalian mau masuk di harga sini. Kalau masuk di harga penutupan kemarin
di harga 171 dan persentasenya 11,11% untuk cut loss-nya, dan take profit terdekat dan terbesarnya di harga 204 ya, sekitar 19,30%. Dan secara teknikalnya sendiri dia bisa dibilang sudah terbentuk pola reversal ya, dimana seperti sebelumnya di sini dia breakout dari resistance trendline downtrendnya dan kemudian dia naik sampai sini dan kemudian di reject lagi, dan di sini juga dia mulai terbentuk pola uptrendnya istilahnya. Di sini lowernya sudah terbentuk lower high ya, di sini lowernya, di sini selanjutnya lower high-nya, di sini selanjutnya ada lower high-nya. Jadi sudah mulai ada pola reversalnya. Oke, jadi kalau bisa kemungkinan dia akan sampai ke harga sini di harga 204, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Oke, tentunya perlu kita ketahui kalau kita masuk di harga saat ini, kita harus merelakan sekitar, kalau dia bergerak turun, kita harus merelakan sekitar 11,11% ya di harga 152. Dan RSI sendiri sekarang sudah naik ya, sudah naik atau sudah mendekati area 70. Jadi ada kemungkinan dia sampai area 70 itu lanjut breakout ataukah terpental lagi seperti sebelumnya di sini. Ketika sampai di area 70 dan terpental kembali turun dan kemudian turun lagi ke bawah sini. Oke, jadi tadi untuk saham ASRI ini kita bisa masuk di sini sekarang, atau kita tunggu dia kembali retest ke bawah sini, misal di harga 161 untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita, atau kita tunggu sekalian untuk dia breakout sekalian di sini. Tapi kalau kita tunggu dia breakout, otomatis wilayah cut loss kita akan semakin tebal ya. Ya, jadi tadi ya semuanya ada resikonya. Tapi kalau secara ininya sendiri, secara trennya sendiri, enggak MA50 dan MA200-nya dia masih downtrend. Tapi kalau secara teknikalnya dia sudah mulai terbentuk pola reversal. Jadi terserah kita ya, kita mau memberanikan diri atau enggak untuk masuk ke saham ASRI ini. Oke, karena kalau kita juga cut loss-nya juga terlalu mepet-mepet karena dia sudah mendekati area support selanjutnya. Jadi maksimalnya paling di sini di bawah garis MA50-nya untuk wilayah cut loss kita. Jadi kalau kita masuk di harga 171. Oke, coba kita lihat selanjutnya ada saham EXCL. Oke, untuk XCL ini sendiri, ini saya hapus aja. Kalau secara trennya sendiri dia tetap masih dia masih uptrend ya sebenarnya. Kalau di sini kalau secara kita melihat garis MA50 dan MA200 ya, tetapi di sini candle sekarang sudah bergerak di bawah garis MA200, dan di sini juga MA200 berfungsi menjadi area resistennya. Jadi lama kelamaan seperti ini, maka garis MA50-nya ini akan lanjut turun ke bawah. Sini, dan garis MA200-nya akan mendatar ke sana, dan sehingga jadilah yang namanya dead cross ya, dimana garis MA50 memotong ke bawah garis MA200-nya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada kemungkinan untuk saham ini sendiri, untuk secara tren jangka panjangnya dia sudah merusak tren jangka panjangnya, dimana di sini sudah menjebol garis atau menjebol support trendline uptrendnya ya di sini. Dan di sini juga dia sudah menjebol garis MA50-nya, dan ternyata dia juga ngejebol garis MA200-nya. Istilahnya MA200 itu adalah istilahnya pertolongan terakhir ya untuk melihat tren suatu saham apakah masih lanjut uptrend ataukah dia sudah merusak pola uptrendnya. Tetapi di sini ternyata ketika dia ngejebol garis MA200-nya, dia masih tertahan di resisten trendline downtrend ini. Di sini adalah resisten trendline mayornya ya. Di sini resisten, dan di sini juga ada resisten, dan kemudian kemarin dia menyentuh area resisten trendline downtrendnya itu dan kembali mantul. Oke, jadi sini saya buatkan area aja sekalian. Jadi selagi dia masih berada di atas sini, berarti masih aman. Oke, jadi untuk saham XCL ini sendiri kita bisa tunggu aja apakah nanti dia di sini kembali reject ke bawah sini, atau dia kembali breakout. Kalau dia breakout, misal di sini kita cek risk rewardnya. Di sini kalau kita lihat risk rewardnya, kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.790, cut loss kita maksimalkan di bawah sini di harga 2.500, itu persentasenya sudah lumayan lebar ya. Dimana resisten kita di sini ada MA200-nya di situ di harga 2.860 untuk resistennya. Jadi resisten kita 2,51% dan cut loss kita 10,39%. Itu udah cukup lebar ya. Jadi untuk saran saya, kita bisa tunggu aja dia di sini kembali dia reject ke bawah sini di harga 2.580.
dan cut loss kita jadi cuma 3,10% dan resisten kita meningkat jadi 10,85% ya. Atau kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari atas ini, menandakan dia sudah ingin kembali ke fase atau ke wilayah uptrendnya. Setidaknya kalau dia tidak kembali uptrend, dia bergerak sideways di area sini. Oke, bisa kita masuk di harga 2800 berapa ini? 2870 ketika dia sudah berhasil breakout ya. Breakout, dan kemudian resisten kita bisa kita harapkan di sini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini ya. Oke, di harga 3050 dengan presentasi cut loss kita di sini aja di harga 2820 itu satu tik atau dua tik di bawah area atau di bawah garis harga 2860 ketika kita buy on breakout. Jadi kita bisa tunggu di bawah sini di harga 2580-an atau di harga 2590 ya. Jadi maksimalnya selagi dia belum melewati harga 2530 berarti masih aman. Atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa menggunakan teknik buy on breakout ketika dia sudah breakout dari harga 2860 dengan resisten kita di harga 3050 dan cut loss kita 2820. Jadi sekitar presentasi cut lossnya 1,74% dan resisten kita presentasinya 6,27%. Jadi kalau dia seumpama dia kembali berhasil lagi balik ke atas ini, itu ada indikasinya lumayan masih bagus ya, masih bagus. Tidaknya dia sudah, atau secara tektoknya, secara kecilnya kita bisa bermain singkat ya, bermain singkat di saham XCL ini, dimana pola saham sebelumnya kalau kalian sudah melihat pola saham di video saya, jadi saham itu polanya selalu sama ya. Jadi ada akumulasi, distribusi, dan markdown ya. Oke, di sini juga bisa kita lihat di sini ada akumulasi ya, di sini ada akumulasi, di sini juga sudah di markup, dan sini bisa dibilang ada distribusi ya, di sini ada distribusi, dan kemudian dia sudah mulai di markdown. Tapi kalau ternyata dia masih kembali balik lagi ke atas ini, berhasil breakout dari harga 2860, jadi ada kemungkinan dia akan masih bergerak sideways di area sini. Jadi kalau kita untuk cari cuan tipis-tipis masih bisa ya, kayak untuk saham XCL ini. Tapi di sini juga kita lihat aja apakah dia akan kembali turun atau enggak. Kalian sendiri sini juga dia baru aja breakout ya, ternyata dia baru aja breakout dari area 50-nya. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini dia sudah mulai breakout juga ya dari area 50, bisa kita lihat dia sudah keluar ya. Maka dia lanjut akan naik ke atas dan harganya juga akan lanjut naik breakout sampai ke atas ini, ataukah dia kembali reject lagi ya. Kita lihat dari RSI juga dia sudah breakout. Dari sini apakah dia akan lanjut naik ke atas ini atau kembali malah reject ke bawah sini. Kita lihat aja nanti kalau dia ternyata dia breakout, kita bisa gunakan teknik buy on breakout, kita jemput di harga 2870-an dengan cut loss satu tik aja di bawah area sini. Dan resisten kita terdekatnya ada di harga 3050 ya untuk saham XCL ini. Oke. Selanjutnya ada saham IPPE. Oke, ternyata IPPE ini sendiri dia kembali reject ya, dimana di sini dia kembali reject. Oke, ini kita hapus aja karena bisa dibilang ini kurang kuat juga ya sebenarnya. Oke, di sini kalau secara trennya sendiri dia masih uptrend ya. Kalau saya buatkan garis seperti ini, seperti ini dia masih uptrend, dimana dia masih tertahan di resisten trendline uptrendnya. Di sini adalah supportnya pertama, lowernya, dan sini selanjutnya adalah lower high-nya, dan kemudian di sini dia kembali turun ya, kembali turun di sini. Apakah dia ngejebol area ini atau enggak ya untuk saham IPPE ini? Dan di sini juga di bawahnya masih ada garis MA50. Kalau sumpama dia turun juga, dia masih ada garis MA50, dan di sini juga masih ada area resisten sebelumnya ya. Jadi ini bisa menjadi area supportnya. Jadi kita bisa tunggu aja untuk saham IPPE ini. Kalau ternyata nanti dia ada pantulan, kita bisa masuk misal di sini. Oh, ternyata sudah cukup lebar ya ternyata untuk cut loss-nya. Oke, kita lihat aja untuk saham IPPE ini, mungkin kita pantau aja di sini. Coba kita lihat di sini ada area rejection. Jadi kita bisa mulai masuk di area sini aja misal. Oke, misal dia berhasil breakout dari area sini, kita ambil aja buy on breakout misal di harga 504 ya, dia sudah breakout dari area sini, dan cut loss kita bisa kita sini aja ya, satu tik di bawah area sini misal di harga 472. Di harga 472 di bawah area sini, karena kalau di bawah trendline ini ternyata sudah cukup lebar ya. Jadi sekitar hampir 17,88%. Jadi kalau kita ambil buy on breakout, kita cut loss kita di sini aja di bawah
area ini, dimana ini area rejection sebelumnya di harga 472 kalau kita beli buy on breakout ya, ketika dia kembali ke atas area sini. Tapi kalau ternyata dia lanjut turun, kita bisa jemput aja di bawah sini. Di bawah sini, dimana ini adalah area resistance sebelumnya yang akan menjadi area support. Kalau dia kembali ke sini, dia akan retest ke area sini dengan cut loss kita. Misal kita masuk di harga 308 ya, 308 dengan cut loss kita di harga 278 dengan resisten kita yang akan bisa kita pertimbangkan sebelumnya ya di sini ya, di support uptrendnya ini atau di sini. Di sini juga ada bisa dibilang support minor ya. Oke, di sini ya. Jadi kalau ternyata dia lanjut turun dan masih bablas lagi sampai ke sini, kita bisa jemput di area sini. Di area sini di harga 308 dengan resisten kita di harga 372 ya, sekitar persentasinya 21,47% untuk saham IPPE ini. Atau kalau ternyata dia kembali di sini juga dia mantul ya, mantul bisa juga kita ambil di sini. Jadi berarti ada 3 yang bisa kita harapkan ya. Pertama di sini di area sini di harga 504 misalnya, di harga 504 dimana ini adalah area rejection sebelumnya dengan cut loss kita di sini. Jadi sini ya, di harga 504 dengan cut lossnya 1 tick aja di bawah area sini. Dan pilihan kedua di sini ketika dia ternyata mantul ya di sini, ketika dia turun dan kemudian dia mantul di sini dengan cut lossnya juga sama 1 tick aja di bawah area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya di sini. Dan kemudian pilihan ketiga, kalau ternyata area ini atau di harga 372 ini ditembus juga, kita bisa jemput dia di sini di harga 306 misalnya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi untuk saham ini bisa kita pantau dulu ya di tiga wilayah ini, apakah dia kemana dia akan dimana dia akan istilahnya berlabuh ya. Apakah dia breakout kembali ke atas ini, ataukah dia tertahan di sini di harga 372 ini, ataukah dia masih akan lanjut ke bawah sini di harga 306 misalnya untuk saham ini. Tapi kalau untuk saat ini sendiri bisa dibilang ya, kalau mau masuk juga masih rawan ya, karena dia masih bisa dibilang masih koreksi, dan di sini juga candlenya masih cukup besar ya untuk saham IPPE ini. Coba kita lihat untuk transaksinya sendiri. Oke, ternyata kemarin tanggal 28 walaupun kemarin koreksi ya, kemarin IPPE itu minus, ternyata asing akumulasi cukup banyak ya, bisa dibilang 39,05 miliar. Coba kita lihat untuk broker summary domestiknya. Oke, ternyata kemarin dari distribusi dari domestik ternyata ada distribusi ya, tetapi asing malah kemarin akumulasi ya. Jadi di sini jadi lokal jualan tapi asing akumulasi cukup banyak, sebanyak 39,1 miliar. Oke, berarti saham ini secara asing masih akan atau sedang diakumulasi, tapi dari domestik malah dijualin ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah yang terjadi di sini, apakah nanti akan sama ya, asing masih akumulasi dan domestik juga akumulasi. Jadi sehingga ada pantulan di area sini. Jadi misal kita masuk aja di area sini ketika ada pantulan dan cut loss kita di bawah resisten atau di bawah support trendline uptrendnya ini ya di sini, dan resisten kita harapan kita dia bisa sampai ke sini di harga 498 dan cut loss 1 tick aja di bawah area sini di harga 414 ya misalnya, kalau nanti itu sudah ada pantulan. Tapi kalau ternyata dia breakout atau berhasil closingnya di atas area ini, misal di harga 508, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke area sini. Dimana kalau secara trendnya sendiri saham ini masih bagus ya, masih strong uptrend selagi dia masih berada di atas area resisten trendline uptrendnya ini. Oke, seperti itu untuk saham IPPE. Oke, kalau dari RSI sendiri dia sudah menyentuh area 50 ya, apakah dia kembali mantul ke atas ataukah lanjut bablas ke bawah ya. Oke, seperti itu untuk IPPE. Selanjutnya kita akan lihat saham SMRA. Oke, SMRA ini sendiri ternyata kemarin closingnya dia breakout ya dari sini, dari saya buat ini kemarin pola bullish flag ya, berarti di sini. Oke, bullish flag itu adalah polanya seperti ini, dimana dia terbentuk resisten dan support seperti ini, dan dia sudah breakout dari area resistennya, dan sini juga dia sudah breakout ya. Oke, di sini kalau kita mulai masuk bisa kita cicil masuk ya di sini.
berarti sudah bagus, indikasinya dia sudah breakout. Dengan di sini kita masuk misal di harga 790, cut loss kita maksimalkan di bawah garis EMA 50-nya dengan target kita di sini ya, di harga 920, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Oke, jadi kita masuk di harga 790 dengan cut loss kita di harga 720 di bawah garis EMA 50-nya dan di bawah support ini bullish flag-nya juga ya. Dan di sini target kita di harga 920 di persentasenya 16,46% dan cut loss kita 8,86% dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin di harga 790. Oke, seperti itu untuk saham SMRA ini berarti sudah mulai membaik ya. Coba kemarin kita lihat untuk SMRA ternyata asing nggak ada beli sama sekali kemarin, malah tanggal 28 ada ya, ternyata asing kemarin beli, asing kemarin malah jual ya. Asing kemarin jualan sebanyak 1,64 miliar SMRA. Oke, kita lihat. Oke, ternyata kalau dari domestik sendiri, kalau secara kasarannya dia ada distribusi ya, ada distribusi dan asing juga ada distribusi. Tapi ternyata ini malah berarti kalau kita hitung secara manual berarti ada akumulasi ya sebenarnya kalau dari tadi. Cuman kalau kita hitung manual, tapi kalau dari kasarannya tadi secara broker summary-nya dia sedang distribusi. Oke, tapi secara teknikal kita sudah bisa masuk ya, dimana dia sudah breakout dengan volume, ada volume juga walaupun volume masih lemah ya. Tapi tetap aja ketika kita masuk di sini di harga breakoutnya ini, dengan kita batasi cut loss kita di harga 720 dimana di bawah garis MA 50-nya ya. Oke, seperti itu untuk saham SMRA. Dan di sini juga dia sudah mantul ya dari area 50 dan ada kemungkinan dia akan sampai ke area 70-nya ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Telkom. Oke, saham Telkom ini sendiri secara tren jangka panjangnya dia masih strong uptrend ya. Jadi dimana dia kemarin sempat turun juga di sini, tapi masih tertahan di area ini, dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya, dimana di situ kemarin asing juga jualan, tapi jualannya cuman sedikit ya. Nah, di sini dia kemarin ketika asing itu dari sini dia jualan terus ya, beli terus ya, dari tanggal 18 itu dia akumulasi terus banyak-banyaknya. Dan kemudian dia tanggal 25 Maret dia jualan cuman sedikit, sebenarnya cuma sedikit, 31,79 miliar di sini. Di sini dia jualan ya, ketika tanggal 25 ini dia jualan 31,79 miliar dan tanggal 28 dia akumulasi sebanyak 453 miliar untuk total transaksinya. Dan kemarin Telkom menguat ya 1,77%. Coba kita lihat untuk risk rewardnya, berarti Telkom ini lumayan bisa dibilang saham favoritnya asing ya. Dia kalau bisa kita lihat di sini dia selama bulan Maret dia akumulasinya sebanyak ini dan dia distribusinya cuma 3 kali ya, 1, 2, 3, dan lebih banyak akumulasinya dibandingkan dengan distribusinya. Oke, kita lihat untuk saham Telkom ini untuk risk rewardnya. Di sini misalnya kita masuk dan cut loss kita maksimalkan aja di bawah sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya. Dan di sini kita masih ada kemungkinan dapat sekitar 48,40%. Tentunya area ini bisa kita pertimbangkan untuk area take profit kita, dimana ini adalah area tertingginya ya. Jadi di sini adalah area rejection sebelumnya ketika menyentuh area ini dan kemudian kembali turun. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout dari area ini, ada kabar baiknya, dia akan membentuk fraksi harga yang baru ya ketika dia berhasil breakout dari area sini. Jadi kita bisa, kalau misal kita masuk di sini di harga 4.600, closingnya kemarin di saham Telkom ini kita maksimalkan aja cut loss kita di bawah sini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya dan juga sudah di bawah garis trend line support uptrendnya ini dan juga di bawah garis MA 50-nya ada. Jadi kalau dia seumpama bergerak di bawah ini, ada indikasi berarti dia sudah memotong pola uptrendnya ini ya. Jadi sudah membatalkan pola uptrendnya ini. Jadi akan bergerak reject seperti sebelumnya di sini ya. Kalau dia sudah memotong garis MA 50-nya berarti dia sudah membentuk pola rejection seperti ini. Jadi akan membentuk pola downtrendnya, dimana di sini dia masih clear uptrend, dan kalau dia memotong garis MA 50 berarti dia sudah akan membentuk pola downtrendnya, dan garis MA 50 akan memotong garis MA 200 kalau candle bergerak konsisten di bawah garis MA 50 dan bergerak juga di bawah garis MA 200-nya. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa coba masuk aja di harga 4.600 dengan catatan kita take profit di harga sekitar 4.820 ya. Tentunya ini bisa kita awasi ketat. Kalau seumpama kita di area sini dari kembali reject, kita bisa jual dulu ya. Tapi kalau ternyata dia breakout, closingnya breakout, kita bisa tahankan dulu, hold dulu, dengan harapan kita dia bisa akan lanjut
naik ya, lanjut breakout. Tapi ternyata kalau dia ternyata kita hold di sini dan ternyata dia kembali turun lagi, kita bisa jual dulu untuk saham Telkom ini ya, karena ada kemungkinan dia akan reject, jadi fast breakout ya. Oke, seperti itu. Dan cut loss kita maksimalkan aja di harga 4180 di sini dengan persentase 9,13%. Jadi walaupun presentasi cut loss kita lebih tinggi dibandingkan dengan take profit kita, tapi kita masih punya harapan ya, masih punya harapan di mana secara garis besarnya sendiri, tren jangka panjangnya sendiri saham ini masih sangat-sangat kuat ya, masih sangat-sangat kuat. Jadi masih ada harapan kita dia akan berhasil ngejebol area ini, dimana secara asing sendiri dia akumulasi terus menerus ya. Tapi pertanyaan di sini, karena asing punya barang banyak, apakah nanti dia sampai di sini, apakah dia akan guyur mengguyur atau malah masih tambah barang lagi ya kita. Nah di situ pertanyaannya. Jadi kalau kita masuk di saham Telkom ini ada dua kemungkinan. Pertama, kita masih akan dikerek naik terus, ataukah sampai di sini dia akan di reject, asing sudah mulai jualannya. Seperti itu. Tapi sepertinya masih akan akumulasi ya, karena saham Telkom ini bisa dibilang saham yang cukup bagus ya untuk kita hold jangka panjang. Oke, seperti itu aja ulasan saya untuk beberapa saham ini. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jadi ada beberapa saham tadi yang bisa kita masuk, ada yang bisa kita tunggu, dan kita pantau pergerakannya ke depannya seperti apa. Oke, seperti itu aja. Untuk kalian, saya ingatkan kembali, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan yang belum nonton video ini bisa tonton ya, ini masih berlaku sampai hari Jumat ya. Kalau cari saham-saham yang belum naik, ataupun walaupun dia sudah naik, kita lihat risk rewardnya seperti apa, apakah masih bagus untuk kita masuk. Kalau masih oke, kita bisa masuk, kalau enggak ya jangan dulu. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.